Shalom, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna
Biarlah pada hari ini firman yang kita dengar tidak akan berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Yes Lord, ini suara umat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya semua untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami imani pujian ini Tuhan. Yes Lord. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku dikasih Tuhan, shalom, puji Tuhan, kembali lagi bersama kami GBI Rayon 8 Samarinda. Puji Tuhan dimanapun Anda berada. Anda yang ada di rumah, saya menyapa shalom. Saya percaya saudaraku, badai pasti berlalu. Nah mari saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perlindungan Allah yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari-hari yang kami lalui di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi, Tuhan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan terlalu kuat memegang kami, karena kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menyempurnakan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan,
Di dalam kebenaran firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Dan ada kuasa di dalam kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Dan ada kuasa di dalam kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah raya online kita pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Ayat yang pendek dan sederhana, tapi saya percaya ayat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak di rumah-rumah yang mau dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ada satu tema yang saya mau nyampaikan di tengah-tengah kita yang ada di rumah-rumah, yaitu tema dengan satu topik, yaitu lapar. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tahu kita semua lapar, saudaraku. Mungkin ibu-ibu lapar, pingin ke mall. Kapan ya pandemi ini berlalu ya? Kapan semua badai ini berlalu ya? Mungkin Anda lapar, pingin jalan-jalan. Mungkin ya suka ingin ke mall, ya ingin suka shopping, maupun yang mau liburan ke luar negeri, mau jalan-jalan. Mungkin Anda ada rasa lapar. Tetapi saya percaya saudaraku, ada lapar yang lebih hebat daripada lapar yang sebenarnya saudaraku, yaitu lapar akan makanan jasmani maupun lapar akan jalan-jalan saudaraku. Yaitu bagaimana Yesus berkata kepada saya dan saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat saudaraku dikasihi Tuhan bagaimana di beberapa negara ada 3 peringkat yang saya tulis saudaraku. Yang pertama, kelaparan di China tahun 1958 sampai tahun 1962 saudaraku. Bagaimana akibat kelaparan 43 juta jiwa tewas. Dan tahun 1907 25 juta tewas saudaraku. Bahkan nomor 2 saya mencatat kelaparan di Kalisa, India tahun 1783. Bagaimana 11 juta tewas. Lalu kemudian yang ketiga saya catat lagi kelaparan di Korea Utara tahun 1994 sampai tahun 1998. 3 juta tewas saudaraku. Tetapi jauh daripada itu saudaraku, berapa banyak manusia yang meninggal mati sia-sia karena mereka lapar akan kebenaran. Bagaimana manusia berusaha mencari kebenaran. Mereka haus akan kebenaran tapi tidak pernah menemukan kebenaran saudaraku. Bahkan kebenaran yang mereka cari bukan kebenaran Tuhan, tetapi kebenaran manusia yang mereka temukan. Dan pada akhirnya saudaraku, karena manusia tidak menemukan kebenaran, banyak manusia yang meninggal, banyak manusia yang lebih tewas daripada kelaparan jasmani saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita bisa melihat gambar, saya bisa memberikan gambar saudaraku, bagaimana saya memberikan gambar di topik ini, bagaimana kita bisa melihat kelaparan yang terjadi di Afrika. Karena kelaparan dan kehausan, bagaimana orang-orang mengalami dehidrasi yang hebat saudaraku. Apalagi saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak akibat pandemi COVID-19, banyak orang kelaparan. Mereka di PHK, nggak punya pekerjaan saudaraku, susah makan. Mereka hanya mengharapkan bantuan dan puji syukur kalau ada bantuan, tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Berapa banyak manusia yang lapar saudaraku. Tetapi jauh daripada itu, berapa banyak manusia yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka nggak pernah menemukan kebenaran itu. Tapi kita bersyukur pada hari ini saudaraku, kita yang ada di rumah-rumah,
Kita adalah pribadi-pribadi yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menemukan Yesus. Dan terus kita lebih lagi rindu di dalam hadirat Tuhan. Dan terus kita lebih rindu lagi untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Lebih rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang sehat, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen mengalami dehidrasi? Kalau kita bisa melihat lapar dan haus, memang kita tahu manusia bisa tahan lapar, tetapi kalau haus, saudaraku, berapa banyak manusia mengalami dehidrasi sehingga banyak orang Kristen pun masih banyak yang dehidrasi, hidupnya penuh kekeringan, saudaraku. Hidup mereka kering seperti tanah yang gersang, seperti tanah yang tandus, saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada air yang menyirami kehidupan mereka, saudaraku. Mari kita belajar, jadilah kita pribadi-pribadi pada hari ini. Selama kita ada di rumah, saudaraku, yakinkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang lapar dan haus akan kebenaran. Yakinkan bahwa lapar dan haus kebenaran kita semua menemukan makanan yang tepat, supaya kita dipuaskan, saudaraku. Dahsyat, haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, Anda bisa lapar nasi, Anda bisa lapar akan lauk pauk, Anda bisa lapar shopping. Pandemi, banyak orang mau shopping, susah shopping, saudara. Anda lapar jalan-jalan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda lapar akan kebenaran firman Tuhan? Kita bisa melihat bagaimana Alkitab, saudaraku. Adakah rasa lapar, adakah rasa kerinduan ingin membaca kebenaran firman Tuhan, saudaraku? Saudaraku dikasihi Tuhan, mari miliki rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang sehat, saudaraku. Mari kita belajar. Saudaraku dikasihi Tuhan, rasa lapar adalah bahan bakar untuk sebuah api, saudaraku. Dahsyat. Rasa lapar adalah bahan bakar untuk sebuah api, karena saya percaya itu akan memberikan kita semangat, memberikan kita suatu energi untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 sampai 38. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ada pertempuran yang hebat, saudaraku. Bagaimana Nabi Elia sedang mendemonstrasikan kuasa Allah, bertempur, berperang melawan Nabi Baal, saudaraku. Tetapi pada gilirannya ketika Nabi Elia menyatakan kuat kuasa Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Allah, kita bisa melihat apa yang menjadi doanya Elia. Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, sebab bangsa ini mereka lapar akan kebenaran. Biarlah mata mereka bisa melihat kebenaran, bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang membuat manusia taubat kembali. Dan kita bisa melihat, saudaraku, ada rasa lapar yang kuat, dan ini menjadi bahan bakar untuk sebuah api. Dan kita bisa melihat bagaimana api itu menyambar korban bakaran yang tersedia di tempat itu, saudara. Ini luar biasa, saudaraku dikasih. Rasa lapar menarik kuasa, saudaraku. Saya percaya di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini, biarlah kita semakin hari semakin rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena rasa lapar itu akan menarik kuasa Tuhan turun di tengah-tengah kita, saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-30.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang wanita pendarahan selama 12 tahun, saudaraku. Ketika dia melihat Yesus, dia memandang Yesus di tengah-tengah keramaian. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Ada rasa lapar akan kebenaran. Saking laparnya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa lapar itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, saudaraku. Haleluya. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, inilah waktunya kita memiliki rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi saat ini, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya percaya saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi penyakitmu, apapun yang menjadi badai dalam kehidupanmu, ketika engkau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, percayalah saudaraku, rasa lapar itu akan menarik kuasa bekerja di dalam diri kita. Rasa lapar itu akan mendatangkan kuasa mujizat di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Yesus berkata mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kata puas, mereka akan melihat kebenaran, mereka akan melihat kemuliaan, saudara. Tetapi persoalannya kalau kita nggak memiliki rasa lapar dan haus, ini sangat berbahaya. Hidup kita nggak bergairah. Kita nggak suka lagi membaca Alkitab. Bahkan yang ibadah online, jangan pindah-pindah channel, saudara. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kalau ibadah online, suka jalan-jalan, pindah-pindah channel, nggak tuntas dalam beribadah di online. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau engkau memiliki rasa lapar dan haus, tetaplah engkau kepada kebenaran. Arahkan matamu, arahkan hatimu kepada kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar pada saat ini, saudaraku. Supaya engkau dipuaskan, supaya engkau bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, saudara. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, saya bersyukur di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah musibah yang terjadi saat ini, Tuhan mau setiap saya dan saudara memiliki rasa lapar dan haus yang lebih besar lagi. Mungkin ketika pandemi belum ada, mungkin ketika belum ada pencobaan, belum ada musibah di dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak punya rasa lapar dan haus. Tetapi hal ini Tuhan izinkan supaya saya dan saudara kita memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Rasa lapar menggeser paradigma, saudaraku. Jadi rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya, itu akan menggeser paradigma. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 32. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menunggu mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudaraku dikasihi Tuhan, rasa lapar merubah paradigma. Tak kalah ketika ada dua orang buta duduk di pinggir jalan, mereka mendengar Yesus. Mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Orang membentaknya, "Diam! Jangan ganggu guru kami, jangan ganggu Yesus."
Tetapi rasa lapar itu mengubah paradigmanya, saudaraku. Sehingga oleh karena seruannya, oleh karena rasa laparnya, akhirnya Yesus pun mendengarnya, saudaraku. Yesus pun meresponinya. Dan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya, saudaraku, kalau orang buta ini matanya dicelikan, matanya ditahirkan sehingga dia bisa melihat kembali dengan jelas. Saya percaya, saudaraku, kuat kuasa Tuhan. Apapun penyakit kita, apapun sakit penyakit yang kau alami, apapun persoalan yang kau alami, engkau tetap berseru kepada Tuhan, tetap berkata, Tuhan tolong kami. Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang berkata, weh, percuma doa terus, weh percuma, mana orang Kristen, mana mujizat. Terus, saudaraku, rasa lapar akan mengubah paradigma, karena akan ada waktunya, saudaraku, kuat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya percaya, saudaraku, kuasa mujizat Tuhan masih bekerja sampai saat ini, saudaraku. Tetapi persoalannya adalah, adakah engkau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman? Mari, saudaraku dikasih Tuhan, kebenaran Tuhan yang sangat singkat pada hari ini. Yesus berkata kepada kita, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak di antara kita yang mau dipuaskan? Bisa lambaikan tangan. Dahsyat, haleluya. Engkau yang rindu melihat kemuliaan Tuhan, engkau yang rindu melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu, milikilah rasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan, kemuliaannya, mujizatnya dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Betapa mengerikan kalau kita jadi orang Kristen gak punya rasa lapar dan haus. Mengerikan. Kalau di China, di Korea, di India banyak orang mati karena kelaparan jasmani. Berapa banyak manusia yang ada di dunia ini, mereka mati kelaparan karena tidak ada kebenaran di dalam hidup mereka. Tapi kita bersyukur pada hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang sehat, supaya saya dan saudara menjadi orang Kristen yang hidup, supaya saya dan saudara kita semua jangan binasa di dalam kematian yang kekal. Saudaraku dikasih, kelaparan-kelaparan yang ada di dunia ini menunjukkan lebih banyak lagi manusia yang lapar, mati karena lapar, karena tidak ada kebenaran, karena tidak ada Yesus di dalam hidup mereka. Tetapi pada hari ini, yakinkan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan. Apa ciri-cirinya Bapak Pendeta kalau Yesus ada di dalam hati kita? Ciri-cirinya simpel, saudaraku. Kita menjadi pribadi yang suka berdoa. Kita menjadi pribadi yang suka baca Alkitab. Kita menjadi pribadi-pribadi yang suka hal-hal yang rohani. Tetapi mengerikan, saudaraku, kalau hal-hal ini tidak ada di dalam dirimu. Engkau tidak suka lagi baca Alkitab, engkau tidak suka lagi berdoa. Bahkan di ibadah offline, online pun engkau tidak pernah ibadah online. Yang kau lihat bukan ibadah online, yang kau lihat Facebook. Yang kamu lihat apa? Sangat berbahaya, saudaraku. Memang media sosial bagus, kita bisa ibadah online. Tetapi yakinkan, ibadah online itu ada di matamu, menunjukkan bahwa kita, saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang haus akan kebenaran firman. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, buka hatimu. Inilah waktunya kita memiliki rasa dan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kuat kuasa Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan saya berdoa pada hari ini. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami, Tuhan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati, Tuhan, yang haus akan hadirat, yang lapar akan kebenaran firman-Mu.
Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi saat ini, inilah waktunya Tuhan. Kami memiliki kehidupan yang lebih lagi, suka akan hadirat Tuhan, suka akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami pada hari ini. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan sembuhkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu bekerja di rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi saudaraku, persembahan, maksud saya ibadah offline dan ibadah online itu sama saudaraku. Kalau di ibadah offline kita pergi ke gereja, kita membawa persembahan. Demikian juga di ibadah online kita pun harus membawa persembahan. Supaya apa? Supaya lengkaplah ibadah kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak setiap Anda untuk memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Anda bukan memberikan kepada manusia, Anda memberikannya kepada Tuhan. Di sini Anda bisa melihat rekening gereja GBI Rayon 8 Samarinda. Mari saya mengajak setiap Anda, bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Engkau yang merindukan, mari saya berdoa pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Mereka yang membawa persembahan dan memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Berkati Bapa. Kami percaya mereka yang memberi tidak berkekurangan. Mereka yang memberi selalu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi manusia yang tidak cinta uang. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terimalah persembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Immanuel.
Pada akhirnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan berlimpah-limpah atas pribadi lepas pribadi pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.